Hai semuanya, balik lagi di channel Konsultan Berotot. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pajak penghasilan YouTuber, TikToker, selebgram, dan konten kreator lainnya. Jadi, simak video berikut ya. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu konten kreator. Konten kreator adalah mereka yang bekerja dengan membuat konten yang biasanya di berbagai media sosial, seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya. Pekerjaan ini termasuk salah satu bidang kreatif. Nah, konten yang disajikan bisa beragam, mulai dari tulisan, gambar, video, maupun campuran dari ketiganya. Yang pertama, berapa sih pajak YouTuber, selebgram, dan konten kreator? Sesuai dengan PPh Pasal 4 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, serta ketentuan terbaru nih, PPh pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. PPh Content Creator terbagi menjadi 5 jenis, berdasarkan status dari wajib pajak yang bersangkutan, yaitu ada Content Creator sebagai pegawai tetap. Di sini, Content Creator bekerja di perusahaan dan menerima sejumlah gaji sebagai imbalan atas konten yang mereka buat, termasuk ke dalam golongan ini. Karena terhitung sebagai pegawai tetap, hitungan pajak penghasilan YouTuber atau content creator sebagai berikut. Pajak penghasilan yaitu penghasilan bruto dalam setahun dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun ditambah jaminan hari tua dan tunjangan hari tua. Setelah itu dikurangi PTKP dan hasilnya dikali tarif pasal 17. Yang kedua ada konten kreator sebagai bukan pegawai berkesinambungan memperoleh PTKP, yaitu pajak selebgram atau YouTuber masuk ke kategori ini pun dihitung secara berbeda. Pada dasarnya, mereka masuk ke kategori ini adalah konten kreator yang merupakan pekerja lepas dengan perjanjian dalam waktu tertentu. Namun bentuknya tidak mengikat sebagai pegawai tetap tadi. Jadi pekerjaan yang ada kontraknya gitu. Dalam hal ini pajaknya sebagai berikut. Pajak penghasilan yaitu penghasilan kumulatif dikali 50% dikurangi PTKP sebulan dikali tarif pasal 17. Nah, yang ketiga, konten kreator sebagai bukan pegawai berkesinambungan tidak memperoleh PTKP. Sementara itu, apabila konten kreatornya merupakan pekerjaan lepas namun tidak ada perjanjian kerjasama seperti yang sebelumnya, dalam waktu tertentu, maka ia tidak berhak memperoleh PTKP sebagai pengurang nilai penghasilan kena pajak. Untuk kasus ini, cara menghitung PPh 21-nya adalah sebagai berikut. Penghasilan kumulatif dikali 50% langsung dikali tarif pasal 17. Nah, yang keempat, ada konten kreator sebagai bukan pegawai tidak berkesinambungan. Nah, ada pula konten kreator yang merupakan pekerja lepas namun memperoleh penghasilan yang dibayar atau terutang pada 1 tahun kalender saja atau hanya sekali dibayar oleh perusahaan. Dalam hal ini, cara menghitung PPh pasal 21-nya tidak terlalu beda dari kategori sebelumnya, yaitu penghasilan dikali 50% dikali tarif pasal 17. Dan yang terakhir adalah konten kreator sebagai kegiatan usaha atau pengusahanya. Pajak konten kreator yang berperan sebagai pengusaha akan sedikit berbeda, tergantung pada besaran omsetnya. Apakah bisnis konten kreator tersebut menggunakan pembukuan atau pencatatan, yang mana omset lebih dari 4,8 M atau memiliki pembukuan. Jadi kalau misalnya 4,8 pakai PP terutang yaitu peredaran bruto dikurangi biaya pengeluaran selama setahun dikurangi PTKP lalu dikali tarif pajak 17. Jika omset kurang dari 4,8 miliar atau memiliki pencatatan saja, peredaran bruto dikali tarif PPh final 0,5%. Namun, tarif PPh ini hanya boleh digunakan untuk konten kreator yang membuka usaha, bukan bekerja atas nama sendiri atau tidak ada pekerjaan atau pemberi kerja, tidak ada perintah dari pemberi kerja.
Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara hitung PPh pasal 17 sesuai dengan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1. Perhitungan PPh pasal 17 akan menggunakan tarif progresif, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut. 5% untuk penghasilan kena pajak hingga 60 juta per tahun menurut Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Batasannya 60 juta. Setelah itu lebih dari 60 juta dikalikan 15%. Sampai batasnya 250 juta. 25%, 250 juta sampai 500 juta rupiah, dan seterusnya. Dan sementara itu ada beberapa catatan lainnya, yaitu apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, maka tarif yang tertera di atas akan ditambah 20%. Apabila wajib pajak merupakan pekerja lepas, maka akan dikenakan PPh 21 atas jasa sebesar 2,5% apabila memiliki NPWP atau 3% jika tidak memiliki NPWP, yang mana akan dipotong oleh badan yang memesan jasa atau memberikan upah kepada pekerja lepas tersebut. Berapa besar PTKP untuk pajak penghasilan YouTuber dan konten kreator lainnya? Besar PTKP untuk konten kreator tidak berbeda dengan PTKP lainnya, yang mana sesuai PMK nomor 101 PMK 2016 yaitu 54 juta per tahun jika itu PTKP orang pribadi belum menikah statusnya. Tambahan PTKP untuk wajib pajak yang menikah adalah 4.500.000. Ini berlaku untuk suami atau pria. Selanjutnya, jika memiliki anak, tambah lagi nih 4.500.000. Setelah istri ditambah 4.500.000, anak juga ditambah 4.500.000 yang menjadi tanggungan, dan seterusnya. Batasnya sampai K3, anak 3 ketiga. Nah, berikut simulasi pembayaran pajak YouTuber dan konten kreator lainnya. Untuk bisa lebih memahami ketentuan pajak konten kreator di atas, simak contoh berikut. Budi membuka jasa konten kreator dan memiliki omset sebesar 5M per tahun, serta melakukan pembukuan apabila biaya operasional yang dikeluarkan per tahunnya adalah 1 miliar, serta ia memiliki tanggungan anak. Maka perhitungan PPh-nya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kamu harus menghitung tarif pajak 17-nya. Penghasilan kena pajak yaitu peredaran bruto dikurangi biaya dikurangi PTKP. Penghasilan kena pajaknya tadi kan selama setahun 5 miliar pendapatan bruto atau pendapatan kotornya. Dikurangi biaya operasionalnya 1 miliar dan dikurangi 63 juta yaitu PTKP-nya 54 juta ditambah istri 4.500.000 ditambah satu anak 4.500.000, jadi totalnya 63 juta. Nah, setelah dikurangi hasilnya 3M 937 juta. Nah, kita langsung hitung nih PPh terutang. Di sini masih mengikuti peraturan yang lama, yaitu 5% dikali 50 juta sebelum Undang-Undang Cipta. Ini adalah 2.500.000, ini 3.037.500, 15%, 25% dikali 500 juta, 125 juta, dan 30 dikali sisanya 1M nih. Nah, ini semua ditotalin dan hasilnya segini, 1M 436.600.000. Nah, itu dia penjelasan lengkap mengenai pajak YouTuber serta konten kreator lainnya, hingga contoh simulasi perhitungannya. Jadi di sini masih menggunakan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Jika mau menghitung dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tinggal diganti 5%, batasnya itu 60 juta, selanjutnya 250 juta, seterusnya. Nah, sekian video dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar atau klik di deskripsi YouTube. Ada grup Telegram, bisa diklik di situ, bisa ditanyakan juga di Telegram, silahkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Bye-bye.